Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Ramadhani dengan NIM 2002076020016. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Higienis dan Sanitasi Makanan. Pada bagian pertama terdapat latar belakang. Makanan merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Makanan bornet yang dikonsumsi beragam jenis dengan cara pengolahannya Santoso 1999. Makanan-makanan tersebut sangat mungkin sekali menjadi penyebab terjadinya gangguan dalam tubuh kita sehingga kita jatuh sakit. Salah satu cara untuk memelihara kesehatan adalah dengan mengkonsumsi makanan yang aman, yaitu dengan memastikan makanan tersebut dalam keadaan bersih dan terhindar dari penyakit. Pengertian makanan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat yang memerlukan pengolahan baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Yang kedua, higienis dan sanitasi. Pengertian higienis menurut Depkes Republik Indonesia 2004, higienis adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya, seperti mencuci tangan dengan air dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk melindungi kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Sanitasi makanan adalah satu usaha pencegahan menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan. Mulai dari sebelum makanan diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan sampai pada saat di mana makanan dan minuman tersebut siap untuk dikonsumsikan kepada masyarakat atau konsumen. Upaya sanitasi. Upaya sanitasi makanan ini terdapat beberapa tahapan yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, keamanan dan kebersihan produk makanan yang diproduksi. Yang kedua, kebersihan individu dalam pengolahan produk makanan. Yang ketiga, keamanan terhadap penyediaan air, pengolahan pembuangan air, limbah, dan kotoran. Yang keempat, perlindungan makanan terhadap kontaminasi selama proses pengolahan, penyajian, dan penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu pencucian dan pembersihan alat perlengkapan. Selanjutnya ada tujuan penyehatan makanan. Upaya sanitasi meliputi tindakan-tindakan saniter yang ditunjukkan pada semua tingkatan, sejak makanan mulai dibeli, disimpan, diolah, dan disajikan untuk melindungi agar konsumen tidak dirugikan kesehatannya. Dengan demikian, tujuan sebenarnya dari upaya sanitasi antara lain: yang pertama, menjamin keamanan dan kebersihan makanan. Yang kedua, mencegah penularan wabah penyakit. Yang ketiga, mencegah beredarnya makanan yang merugikan masyarakat. Dan yang terakhir, mengurangi tingkat kerusakan atau pembusukan pada makanan. Selanjutnya ada prinsip higienis dan sanitasi makanan. Pengertian dari prinsip higienis dan sanitasi makanan adalah pengendalian terhadap tempat bangunan, peralatan, orang, dan bahan makanan. Prinsip ini penting untuk diketahui karena berperan sebagai faktor kunci keberhasilan usaha makanan. Selanjutnya, ada ciri-ciri bahan makanan yang baik, yaitu yang terkandung pada buah-buahan. Ciri-cirinya yaitu keadaan fisiknya baik, isinya penuh, kulit utuh atau tidak kotor. Selanjutnya ada yang ciri-cirinya masih terbungkus kulit dengan baik, warna sesuai dengan bawahannya, tidak ada warna tambahan, warna buatan atau karbitan, dan warna lain selain warna buah. Selanjutnya, tidak berbau busuk, bau asam, bau basi, atau bau yang tidak segar lainnya. Dan yang terakhir, tidak ada cairan selain getah buah.
Sumber bahan makanan yang baik. Untuk mendapatkan bahan makanan yang tak perlu diketahui sumber-sumber makanan yang baik. Sumber makanan yang baik seringkali tidak mudah kita temukan karena jaringan perjalanan makanan yang demikian panjang dan melalui jaringan perdagangan pangan. Selanjutnya, penjamah makanan. Pernahkah kalian mendengar apa itu penjamah makanan? Penjamah makanan adalah seorang tenaga kerja yang menjamah mulai dari persiapan, mengelola, menyimpan, mengangkut maupun dalam penyajian makanan. Pengetahuan, sikap, dan tindakan seorang penjamah mempengaruhi kualitas makanan yang disajikan. Penjamah yang sedang sakit, flu, demam, dan diare sebaiknya tidak dilibatkan dahulu dalam proses pengelolaan makanan. Jika terjadi luka, penjamah harus menutup luka dengan pelindung kedap air, misalnya plaster atau sarung tangan plastik. Kusmayadi 2008. Syarat-syarat penjamah makanan. Depkes, Republik Indonesia 2003. Yang pertama, tidak menderita penyakit mudah menular, misalnya batuk, pilek, influenza, diare, dan penyakit perut sejenisnya. Yang kedua, menutup luka atau pada luka terbuka atau bisul atau luka lainnya. Yang ketiga, menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku, dan pakaian. Yang keempat, memakai celemek atau tutup kepala. Yang kelima, mencuci tangan setiap hendak menangani makanan. Yang keenam, menjamah makanan harus memakai alat atau perlengkapan dengan atas tangan. Yang keenam. Yang ketujuh, tidak merokok, menggaruk anggota tubuh badan seperti telinga, hidung, mulut, dan bagian lainnya. Selanjutnya, ada penyimpanan dan pengolahan bahan makanan. Yang pertama, ada proses penyimpanan bahan makanan adalah agar bahan makanan tidak mudah rusak dan kehilangan gizinya. Semua bahan makanan dibersihkan terlebih dahulu sebelum disimpan. Cara mencuci: setelah dikeringkan kemudian dibungkus dengan pembungkus yang bersih dan simpan dalam ruangan yang bersuhu rendah. Kusmayadi 2008. Pengolahan makanan adalah proses pengubahan bentuk dari bahan mentah menjadi bahan makanan yang siap santap. Pengolahan makanan yang baik adalah yang mengikuti kaidah prinsip-prinsip higienis. Depkes, Republik Indonesia 2004. Dalam proses pengolahan makanan harus memenuhi persyaratan higienis sanitasi, terutama menjaga kebersihan peralatan masak yang digunakan, dapur, serta kebersihan penjamah makanan. Kusmayadi 2008. Dan ada juga pengaruh makanan terhadap kesehatan, yaitu makanan merupakan salah satu pokok kebutuhan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, makanan merupakan hal yang penting bagi manusia. Pentingnya makanan bagi manusia, selain dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, zat makanan dalam tubuh mempunyai fungsi sebagai berikut: fungsi energi, fungsi pembangun, dan fungsi pengatur. Atau zat pembangun ataupun zat pengatur, sama saja. Kesimpulan dari materi ini yaitu sanitasi makanan merupakan salah satu bagian yang penting dalam segala aktivitas masyarakat. Mengingat adanya kemungkinan penyakit-penyakit akibat makanan, kebiasaan-kebiasaan tradisional dalam mengelola makanan masih menduduki posisi yang kuat di masyarakat kita selama belum ada cara pengganti yang berkenan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.